Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul, baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas, tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat, dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Quran jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali.
Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini, ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu, ya, dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamil lahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya, kita tidak mungkin terlepas dari ya gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya, jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah ya mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman ya keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya, mempekerjakan banyak orang. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul ya kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus ya menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ya mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat, biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent ya selama pelaksanaan ibadah. Jadi cari yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak ya untuk mengenyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Ya, kita ya biasanya kalau kita bangun ya khususnya bagi ya pasangan suami istri, ketika dia bangun ya bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen ya kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. Ya, i'tikaf itu ya ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, ya betul-betul kita fokus. Ya, makanya ketika i'tikaf itu fokus. Yaqufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ya ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting ya di antaranya mungkin syiar Ramadan ya yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya ya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas.
Jadi ibadah juga itu ada skala prioritas, yang mana kita prioritaskan karena ya membaca di gawai, di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balance antara ya kehidupan ya berdigitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur. Ya, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, ya itu harus mendisiplinkan anak kita ya untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai. Tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya ya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat ya khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah ya optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Ya mungkin ya ada ya HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi, begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu, dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.